Perkenalkan, nama saya Rido, NIM 0102211023, Prodi atau jurusan BPIA semester 3, Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dosen pengampu Bapak Dr. Handes Azhar Sitompul MA. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang retorika dakwah. Retorika berasal dari kata retorik yang berarti seni berbicara atau ilmu yang berbicara. Dakwah artinya mengajak, menyeru pada jalan Allah dengan jalan kebaikan. Sekian materi retorika dakwah yang saya sampaikan. Baiklah, adapun khutbah yang saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tak lupa pula kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat hidayah dan diberikan juga nikmat-nikmat kesehatan, keselamatan, kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat yang seperti biasanya kita laksanakan di hari Jumat. Salawat bertanggaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di sini marilah kita meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti tunduk, patuh dan taat terhadap ajarannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sini khotib ingin membawakan judul khutbah yaitu tentang pengorbanan seorang ibu. Tidak bisa lagi dipungkiri pengorbanan seorang ibu kepada anaknya itu sangatlah besar, seperti dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an iskur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua, karena orang tuamu telah menyapimu dan merawatmu selama 2 tahun. Dan bersyukurlah kepada orang tuamu dan kepadaku, dan aku tempat kembalimu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di sini saya ingin membahas terdapat kisah-kisah 3 orang nabi. Yang pertama yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dirawat oleh ibunya dan tanpa ayahnya. Pada saat itu kaum kafir Quraisy menghina atau memfitnah beliau bahwasannya kelahiran beliau itu bukanlah hasil suci atau hasil yang baik, yaitu hasil zina.
Pada saat itu Allah juga berfirman dalam Quran surah Maryam yang artinya, wahai saudara perempuanku Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangainya dan bukan juga seorang pezina. Masyirul muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan aku akan menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kelak aku besar nanti. Masyirul muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua itu kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan oleh ibunya pada saat itu cuacanya sangat tandus, panas, karena di kota Mekah atau kota Madinah saat itu panas, kekeringan. Pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam sangat kehausan dan ibunya ingin mencari air, tetapi ibunya sudah berkeliling dari Safa ke Marwah, tidak juga menemukan air. Tetapi dengan mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak disangka juga air itu muncul dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Seketika itu ibunya juga merasa heran, kok bisa air itu muncul dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Maka ibu Nabi Ismail alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga anaknya bisa minum dan tidak kehausan lagi. Dari peristiwa tersebut, dari berkelilingnya ibunya dari Safa ke Marwah itu diabadikan dengan disebut perjalanan haji yang disebutnya juga sa'i. Masyirul muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada pula kisah Nabi yang ketiga, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu anaknya yang bernama Nabi Musa alaihissalam mempunyai anak yang ingin dibunuh oleh kaum Fir'aun. Pada saat itu ibunya juga merasa khawatir terhadap anaknya, takut anaknya terbunuh oleh seorang tentara kafir. Tetapi yang tidak diduga juga, ibunya juga mendapatkan mukjizat yang besar, yaitu istri dari Fir'aun menyusui anaknya, dan pada saat itu anaknya tidak mau. Dan setelah itu istri Nabi Fir'aun juga mengembalikannya ke pangkuan ibunya dan disusui oleh ibunya. Dari kisah ketiga Nabi tersebut bisa kita ambil kesimpulan yang baik-baik, bahwasannya pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya itu sangatlah besar. Makanya daripada itu kita sebagai anaknya haruslah bersyukur mempunyai ibu yang telah merawat kita dari kandungan sampai kita lahir di dunia ini. Sekianlah khutbah yang singkat pada kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ini wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu wa minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunziru ala dini wa kafa billahi syahida yuslilakum a'malukum wa ya'tillahu wa rasulahu faqadal fawzan azima. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya Allah, amin ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal du'ana wa'malana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azidanakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.